Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai biografi seorang ahli sosiologi Auguste Comte. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Antonia Mayangsari Soge dengan NIM 2103030023, jurusan Sosiologi kelas A semester 2, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Latar belakang, sosiologi merupakan pengetahuan yang diciptakan oleh Auguste Comte, sehingga sampai dengan sekarang Auguste Comte dijuluk sebagai bapak sosiologi sedunia. Sebagai ilmu pengetahuan, Comte mengatakan bahwa berdasarkan pengamatannya sosiologi mempelajari tentang perilaku manusia. Dalam mempelajari sosiologi dari berbagai teori yang menjadi landasan utama untuk menganalisis perubahan masyarakat dan berbagai gejala sosial di masyarakat. Teori merupakan seperangkat pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan dan biasa dikatakan teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dengan fenomena yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dengan memberikan prediksi. Dalam hal ini, teori sosiologi berfungsi sebagai alat untuk menganalisis tentang fakta-fakta sosial. Dalam memahami suatu teori, kita harus mengetahui latar belakang munculnya teori tersebut. Auguste Comte juga menyumbangkan beberapa teori atau pemikirannya terhadap sosiologi tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3, yaitu zaman teologis, zaman metafisika, dan zaman positivis. Latar belakang kelahiran Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, di sebuah kota kecil barat daya di negara Prancis pada tahun 1798. Setelah bersekolah di sana, Comte melanjutkan pendidikannya di École di Paris. École saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofis proses. Pada tahun 1816, politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte lalu meninggalkan École lalu melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Tidak berapa lama, Comte melihat sebuah perbedaan yang terjadi antara agama Katolik yang dianutnya dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga Comte terpaksa meninggalkan Paris. Pada bulan Agustus 1817, Comte menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henner dan Simon yang membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek. Pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon karena Comte merasa tidak ada kecocokan dalam hubungannya. Di saat itu Comte mengetahui apa yang harus dilakukannya selanjutnya, penelitian tentang filosofi positivisme. Akan tetapi, Comte gagal mendapatkan posisi akademis sehingga menghambat penelitiannya. Kehidupan dan penelitian mulai bergantung pada sponsor dan bantuan finansial dari beberapa temannya. Comte Yang berikut pemikiran atau teori Auguste Comte. Salah satu sumbangan pemikiran Comte terhadap sosiologi tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman teologis. Zaman teologis merupakan di mana zaman masyarakat mempunyai kepercayaan magis, percaya kepada roh, jimat serta agama. Dunia bergerak menuju alam baka, menuju kemajuan terhadap nenek moyang, menuju ke sebelah di mana orang mati mengatur orang hidup. Zaman yang kedua, zaman metafisika.
di mana masa masyarakat pemikiran manusia masih terganggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Zaman yang ketiga, zaman positivis. Masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam yang dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah. Yang ketiga, karya besar Auguste Comte. Karya-karya besar Auguste Comte adalah Comte sebagai seorang filsuf, matematikawan dan ilmuwan sosial. Comte paling dikenal sebagai pencetus positivisme, pendekatan terhadap filsafat dan sejarah sains dan teori perkembangan masyarakat yang mengidentifikasikan pengetahuan asli sebagai produksi dari observasi dan eksperimen dan sosial kemajuan intelektual sebagai transisi dari agama dan ke metafisika ke sains. Terima kasih.